Kenalkan, nama saya Aldi Herdiansa, NIM 2020 65016. Kali ini saya akan mengerjakan tugas soal UTS Fisika Dasar 1 yang berjumlah 5 soal. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Di soal pertama, pertanyaannya adalah jelaskan yang dimaksud dengan aturan angka penting dan berilah contoh penerapannya. Dan menurut Anda, apa manfaat dari diterapkan aturan angka penting ketika kita melakukan pendekatan untuk mendapatkan nilai suatu besar dengan melihat besaran-besaran yang memiliki hubungan timbal balik dengannya? Oke, di sini menurut saya angka penting adalah, sebelumnya pertama kita perlu mengetahui angka penting itu apa dulu. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting dapat terdiri dari angka pasti dan angka ragu-ragu atau taksiran sesuai dengan tingkat ketelitiannya. Contoh penerapannya itu pada dasarnya angka yang bukan angka 0 adalah angka penting seperti 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua adalah angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0, bukan angka penting, seperti contohnya 1, 2, 3, 4, 0, 0. Jadi angka pentingnya hanya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang ketiga adalah angka 0 yang tidak di belakang angka bukan 0. Dalam desimal adalah angka penting. Contoh 1,23400. Angka pentingnya yaitu 1, 2, 3, 400. Kemudian yang 4 adalah angka 0 yang ada di depan angka penting. Di sini dalam desimal bukan angka penting, seperti contohnya 0,01234. Jadi angka 0 yang berada pada di depannya itu bukan angka penting. Kemudian yang kelima adalah angka 0 di belakang angka penting. Contohnya yaitu 0,00123400. Jadi angka pentingnya itu hanya 12340. Kemudian kita akan membahas manfaatnya. Apa manfaat dari diterapkan aturan angka penting ini? Angka penting adalah untuk mendapatkan hasil dalam pengukuran. Tentunya dalam fisika hasil pengukuran ini tidak pernah eksak atau benar dan memerlukan perkiraan untuk mendapatkan hasilnya. Oleh sebab itu kita memerlukan angka penting untuk meminimalisir kesalahan ukur ketika melakukan pendekatan nilai besaran yang kita cari, sehingga ketelitian suatu pengukuran nilai besaran didapatkan sehingga aturan angka penting memiliki hubungan timbal balik. Seperti itu. Oke, yang kemudian pertanyaan yang kedua adalah bola yang ditendang dengan sudut elevasi 0 derajat hingga 90 derajat akan bergerak membentuk lintasan parabola. Kenapa bisa demikian? Jelaskan dengan menggunakan contoh kasus yang Anda mengerti. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang terdiri dari GLB yang berfungsi sebagai gerak horizontalnya, kemudian GLBB atau gerak lurus berubah beraturan yang berfungsi sebagai gerak vertikalnya, kemudian GLB berada pada sumbu X sementara GLBB itu berada pada sumbu Y. Oke, di sini kita langsung saja membahasnya, yaitu pada saat bola ditendang ke arah atas maka akan membentuk sudut atau yang biasa disebut dengan sudut radian atau theta, di fisika dikenal dengan radian. Kemudian bola akan berada di titik puncak atau H-max. Jadi bola begitu ditendang dia akan menuju titik puncak, kemudian bola akan sampai pada titik terjauh. Oleh sebab itu setiap bola yang ditendang pada sudut 0 sampai 90 derajat akan membentuk gerak parabola karena terbagi dua, yaitu pada saat bola mencapai titik puncak dan setelah bola berada pada titik terjauh. Oke, di sini ada satu contoh kasus yang saya coba untuk jabarkan. Di sini contoh kasusnya cukup mudah dan bisa dikerjakan. Di sini ada contoh kasusnya, itu sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 50 meter per second. Kemudian dan sudut elevasinya 60 derajat. Besar kecepatan bola pada saat titik tertinggi adalah sebelumnya G atau gravitasinya itu 10 meter per second. Pertama,
Di sini kita sudah tahu Vy-nya sama dengan 0. Oke, kita langsung masukkan aja karena dia mencari pada titik tertinggi atau Hmax-nya. Jadi kita memakai rumus Vx F0 cos theta. Jadi di sini kita sudah ketahui bahwa F0-nya itu 50 meter per second dikali cos 60 derajat. Ya, kita tahu sendiri bahwa cos 60 derajat yaitu 1/2. Jadi 50 dikali 1/2, hasilnya itu 25 meter per second. Jadi nomor 3. Untuk soal nomor 3 itu adalah misal Anda melempar bola ke teman Anda di tengah lapangan bola. Pada saat Anda melempar, tiba-tiba rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya mengalami percepatan dengan tanpa Anda sadari. Kira-kira apa yang Anda akan saksikan pada saat bola yang Anda lempar ke teman tersebut? Jelaskan menurut Anda. Oke. Saat kita melempar bola ke teman yang berada di tengah lapangan, tanpa disadari rotasi bumi itu dipercepat secara teoritis. Rotasi bumi berpengaruh terhadap gravitasi atau G, nama lain dari gravitasi atau singkatannya dalam fisika, di mana bola rotasinya dipercepat maka gravitasinya akan jauh lebih cepat. Jika gravitasinya makin cepat, maka massa bola tersebut akan jauh lebih ringan. Otomatis bola tersebut akan terlempar ke udara lebih cepat dan akan mengalami perlambatan ketika mau kembali ke bumi. Jadi setelah dia dilempar ke atas, dia akan mencapai titik Hmax, kemudian dia akan down lagi ke bawah. Kemudian otomatis karena gravitasinya berkurang, jadi gaya tarik ke buminya akan berkurang otomatis. Pada saat dia mencapai titik Hmax, kemudian dia turun ke bawah, maka akan diperlambat karena otomatis gaya tarik bumi terhadap bola tersebut sudah berkurang. Jadi ketika bola mau ke bumi, hal ini disebabkan dari rotasi bumi yang mengalami percepatan, dan hal yang dapat kita lihat selain itu juga, kalau biasanya bola berotasi secara normal, maka rotasi bola akan berputar secara perlahan. Jadi kalau kita menendang bola atau membuang bola, bola tentunya akan berputar pada porosnya, dan apabila dia rotasi bumi dipercepat, maka bola tersebut akan berputar secara lambat atau bisa dibilang perlahan, karena bola tersebut kehilangan massa atau jauh lebih ringan daripada beban pada saat rotasi bumi normal atau tidak dipercepat. Selain itu juga, jika kecepatan bumi dipercepat, maka bola akan kehilangan massanya, jadi bola akan jauh lebih ringan. Itu yang tadi seperti yang saya bilang, bahwa ketika rotasi bumi dipercepat, tentu saja akan berpengaruh besar terhadap gravitasi di bumi, dan itu yang berdampak langsung dan bisa kita lihat pada bola yang ketika dilempar dia menuju titik Hmax, kemudian ketika dia mau down karena gaya tarik bumi itu sudah sedikit demi sedikit sudah menghilang, otomatis begitu bolanya ya mau jatuh ke bawah, dia diperlambat atau lebih ringan karena ya kita tahu sendiri bahwa gravitasinya sudah menghilang. Kemudian ketika bola dipegang, tentu saja bola akan terasa lebih ringan atau daripada massa sebelumnya karena dia kehilangan massanya. Oke, untuk soal nomor 4, hukum Newton tidak berlaku pada kerangka acuan dipercepat atau diperlambat. Jelaskan menurut pemahaman Anda. Oke, di sini yang nomor 4 saya menuliskan bahwa saya mencari jawabannya, bahwa di sini kita perlu mengetahui apa itu kerangka acuan, yang seperti ada di soal, bahwa kenapa demikian dan berikan contohnya. Kenapa kerangka acuan dipercepat atau diperlambat tidak berlaku untuk hukum Newton. Perlu kita ketahui bahwa apa itu kerangka acuan. Kerangka acuan adalah suatu perspektif dari mana suatu sistem diamati. Dalam bidang fisika, suatu kerangka acuan memberikan suatu pusat koordinat yang relatif terhadap seorang pengamat yang dapat mengukur gerakan dan posisi semua titik yang terdapat dalam sistem, termasuk orientasi objek di dalamnya. Oke.
Di sini yang kita akan bahas adalah kerangka acuan dipercepat yang pertama atau yang biasa disebut dengan non inersia. Tidak akan berlaku pada hukum Newton, khususnya hukum Newton 1, karena yang terlihat hanyalah percepatan pada objek tanpa adanya gaya yang menyebabkan dalam kerangka acuan tersebut. Jadi dia tidak memiliki gaya. Jadi contohnya, kita akan mengambil contoh biar lebih mudah dipahami, yaitu saat tisu diletakkan di dashboard mobil, tisu seolah-olah bergerak. Jadi kalau teman-teman kita bisa biasanya untuk menaruh tisu di atas dashboard mobil, kadang tisunya kan bergerak tanpa di luar itu ada tiupan angin dan segala macam, biasanya tisu tersebut bergerak tanpa adanya gaya. Sebenarnya itu tidak ada gaya yang bekerja pada tisu tersebut, tapi karena tisu itu dia dipengaruhi oleh tanpa adanya gaya, sehingga tisu tersebut bisa bergerak, seolah-olah bergerak. Gaya yang bekerja pada tisu tersebut bisa disimpulkan merupakan gaya non inersia karena tidak ada gaya atau percepatan pada objek yang menyebabkan kerangka acuan tersebut bergerak. Jadi seperti itu. Sedangkan jika kerangka acuan diperlambat atau biasa yang disebut dengan acuan inersia, masih berlaku hukum Newton 1 dan juga hukum gerak Newton, tetapi tidak berlaku hukum Newton 3 karena bergerak dengan konstan pada sebuah garis lurus, tidak ada gaya komponen yang percepat. Jadi hukum Newton 3 ini membahas tentang aksi reaksi, kemudian hukum Newton 2 ini dipengaruhi oleh apabila ada gaya yang bekerja maka benda tersebut akan bergerak. Sedangkan hukum 3 Newton, apabila ada gaya yang bergerak pada benda tersebut atau memberikan gaya terhadap benda tersebut, maka benda tersebut akan memberikan reaksi terhadap si pemberi gaya. Oke, kemudian tidak terdapat gaya fiktif. Ya, kecepatan non inersia diperlambat ini tidak ada gaya fiktif. Oleh sebab itu tidak ada gaya atau gaya sama dengan nol. Jadi gayanya memiliki gaya yang sama dengan nol. Biasanya gaya ini disebut dengan next pure bahasa Inggrisnya ya. Contohnya bendera dan tiangnya. Selagi bendera tersebut tidak berotasi tapi dia bergerak dan tidak melambai-lambai, itu kan biasanya ada bendera ketika tidak ditiup angin. Itu contohnya dari gaya non inersia diperlambat. Oke. Lebih simpelnya, ketika teman-teman melihat apapun di bumi ini, apapun benda di muka bumi ini, selagi tidak bergerak dan percepatannya nol, maka disebut itu kerangka acuan inersia. Jadi intinya mau dia benda apapun tapi dia bergerak dengan kecepatan konstan dan percepatannya nol, maka disebut kerangka acuan inersia. Oke, untuk soal yang nomor 5 di sini, menurut Anda kira-kira apa yang terjadi di permukaan bumi apabila rotasi dipercepat? Jelaskan dengan menggunakan teori gerak melingkar. Maksud saya gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar dapat bergerak, ia membutuhkan gaya yang disebut dengan gaya sentripetal atau gaya yang tetap membuat posisi benda tersebut melingkar. Jadi kalau mau dipikir, benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan tapi ada gaya yang membuat benda tersebut bergerak untuk melingkar terhadap suatu titik yang disebut dengan gaya sentripetal. Oke. Contohnya yang paling sederhana adalah gerak melingkar membuat bumi bergerak dan mengelilingi matahari pada porosnya, dan lintasan begitu pun pada planet-planet yang lain yang ada di tata surya seperti mungkin Merkurius, Venus, kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, bahkan planet yang sudah hilang yaitu Pluto. Mereka semua bergerak pada orbitnya yang berbentuk elips, dan itu semua bergerak dengan kecepatan konstan dan konsisten, tapi ada gaya yang membuat mereka berada pada jalurnya yang biasa gaya tersebut mereka dapatkan dari bulan atau satelit alami mereka.
seperti contohnya bumi yang mempunyai satelit bulan agar tetap berada pada lintasannya untuk mengelilingi matahari. Tentunya ini sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena telah menciptakan begitu sempurnanya tata surya ini sehingga semua bergerak pada semestinya dan pada koordinatnya masing-masing. Kemudian di sini juga bumi melakukan revolusi menerapkan prinsip gerak melingkar, itu yang perlu ditekankan, di mana bumi bergerak dengan kecepatan yang cepat dan konsisten agar mendapatkan gaya sentripetal, maka bumi melakukan rotasi. Jika rotasi bumi dipercepat, ini yang perlu kita bahas, maka yang terjadi bumi kehilangan kecepatannya yang konsisten dan akan berpengaruh pada pasang surut air laut. Tentu saja bahwa kita tahu bahwa rotasi bumi mempengaruhi pasang surut air laut dan terjadinya siang dan malam secara cepat. Ya, kita tahu sendiri apabila bumi berputar pada porosnya yang dipercepat, maka pergantian siang dan malam akan jauh lebih ekstrim. Ya, mungkin dari yang biasa 24 jam mungkin bisa menjadi 12 jam saja, karena kita tahu bahwa rotasi bumi sangat berpengaruh pada penentuan waktu di bumi, yaitu penentuan waktu seperti jam, kalender, dan lain-lain. Tentunya yang kita merasakan sebagai manusia jika rotasi bumi dipercepat, tentu saja karena menggunakan gerak melingkar, kita harus berpatokan sama gerak melingkar, maka selain waktunya yang akan berkurang, maka manusia akan mengalami yang namanya jet lag atau nggak bisa tidur. Karena itu kita tahu bahwa manusia tidur sehari 8 jam, namun karena kita memakai rotasi buminya dipercepat sesuai dengan teori gerak melingkar, maka otomatis pergantian siang dan malam juga akan dipercepat. Ya, manusia akan memiliki waktu tidur hanya 6 jam, dan tentu saja itu bagi sebagian manusia akan mengalami stres yang luar biasa, karena tentu saja bumi akan bisa saja keluar dari koordinat yang sebenarnya atau lintasan elips yang dijalani di tata surya untuk mengelilingi matahari. Kemudian jika bumi berotasi sangat cepat, karena gerak melingkar ini benda akan bergerak memutari suatu titik, di mana bumi juga akan memutari matahari yang sebagai titik pusatnya. Oleh sebab itu, maka jika terlalu cepat rotasi bumi, maka suhu di bumi juga akan mengalami suhunya, temperatur di bumi akan menjadi labil, dan ini sangat berbahaya sekali karena bentuk bumi pun akan berubah dari yang semestinya bulat mungkin bisa menjadi sedikit lonjong dan akan keluar dari lintasannya itu, karena kita tahu sendiri bahwa bumi bergerak dengan kecepatan konstan. Jika kecepatan tersebut dirubah, diperlambat maupun dipercepat, tentu saja akan berpengaruh sama lintasan jalur bumi untuk mengitari matahari. Sementara kita tahu sendiri bahwa kecepatan gerak melingkar ini harus ada gaya kecepatan yang dipercepat tapi harus konsisten, tidak boleh dipercepat tapi tidak konsisten. Jadi tidak boleh dia diperlambat tapi dia hanya bisa dipercepat. Oleh karena sebab itu, jika bumi dipercepat lebih cepat dari semestinya, kecepatan bumi untuk memutari porosnya itu sekitar 1060 km per jam, dan itu untuk memutari porosnya, yaitu terjadi siang dan malam, pergantian malam dan siang itu. Dan tentu saja apapun yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, tentunya semua berfungsi sebagaimana mestinya. Dan jika bumi dipercepat, mungkin manusia tetap tidak akan bisa bertahan dengan kondisi alam yang sangat ekstrim. Kita tahu sendiri bahwa bumi ini ketika mengalami rotasi yang dipercepat, maka bentuk bumi tersebut akan berubah. Ya, sekian dari jawaban saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.